Halo teman-teman, penikmat cerita novel. Kali ini saya akan melanjutkan cerita tentang menantu terbengkalai ternyata miliarder. Buat kalian yang baru mendengarkan cerita dari channel Gungred, jangan lupa untuk dukung terus channel Gungred dengan cara klik tombol like dan subscribe-nya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah support. Supaya kalian nyaman mendengarkan sambil membaca novelnya, kalian bisa pakai fitur transkrip dengan cara klik selengkapnya dan tampilkan transkrip. Mantap bukan? Bab 576. Kamu Adinata, Nyonya Wibisana, Ismoyono Wibisana, dan Juwita Jayanti semuanya berdiri dari tempat duduk mereka karena terkejut ketika mereka melihat Adinata tiba. Mereka tidak dapat mempercayai mata mereka dan berpikir bahwa Adinata tidak akan pernah masuk ke keluarga Wibisana lagi dalam kehidupan ini. Guk guk guk, pudel Wahwa yang telah diberi makan oleh Adinata selama 3 tahun, segera berlari keluar dari pelukan Nyonya Wibisana dan bergegas menuju Adinata. Bunga. Adinata juga memeluk Wahwa, perasaannya terhadap anjing peliharaan ini lebih dalam dari siapapun di keluarga Wibisana. Wahwa sudah lama tidak bertemu Adinata dan terus menjilati tangan dan wajah Adinata. Orang-orang di keluarga Wibisana semuanya iri dengan pudel ini saat ini, alangkah baiknya jika mereka juga bisa bergegas ke pelukan Adinata tanpa menahan diri dan menjilat Adinata dengan ganas. Nyonya Wibisana berjalan ke depan dengan penuh semangat dan memegang tangan Adinata dengan kedua tangannya. Adinata, kamu akhirnya sampai di rumah. Seluruh keluarga kami sangat merindukanmu. Ismoyono Wibisana dan Juwita Jayanti juga menjawab, ya, kami merindukanmu setiap hari dan menantikan kedatanganmu pulang. Adinata mendengus dingin. Haha, kangen aku. Jika aku masih menjadi menantu yang tidak berguna 3 tahun lalu, apakah kamu akan merindukanku? Kita sudah mengenal satu sama lain dengan baik. Aku sudah tahu orang seperti apa dirimu, jadi tidak perlu bertindak. Ketidakpedulian Adinata membuat semua orang di keluarga Wibisana panik. Mengapa Adinata berinisiatif berkunjung kali ini? Tiba-tiba, Juwita Jayanti berteriak, Adinata, saat kamu datang ke sini kali ini, mungkinkah terjadi sesuatu pada jelita di pihakmu? Ismoyono Wibisana juga menjadi ketakutan. Postur Adinata benar-benar terlihat seperti sedang mengumumkan pemakaman. Terlebih lagi, mereka semua tahu bahwa jelita telah melakukan sesuatu yang kasihan pada Adinata. Siapa yang tahu jika dia akan dihukum mati oleh keluarga Brahma saat dia pergi ke Inggris kali ini? Adinata terdiam, apa yang menurut keluarga Wibisana terlalu keterlaluan. Adinata berkata, jelita baik-baik saja di Inggris. Wanita nakal umumnya berumur panjang. Jangan khawatir, dia akan hidup lama dan tidak akan terjadi apa-apa padanya. Juwita akhirnya menghela nafas lega. Lalu kenapa kamu ada di sini kali ini? Ismoyono Wibisana menjadi penasaran. Mahardika Wibisana tiba-tiba berkata dengan gembira, hahaha, apakah Adinata ada di sini kali ini untuk melamar Maktika? Lagi pula, kalian sudah tidur bersama, bukan? Adinata sedikit malu sambil memeluk Wahwa. Wanita itu Maktika memang telah memberitahu keluarganya apa yang terjadi di antara mereka di negara Han. Adinata bukanlah seorang pengecut, dia juga berani mengambil resiko. Adinata menghadapi ayah Maktika, Mahardika Wibisana, dan berkata, ya, saya tidur dengan Maktika, tetapi dia berinisiatif meminta saya melakukannya. Anda tidak boleh berpikir bahwa saya akan menikahinya karena apa yang terjadi padanya. Saya dapat memberitahu Anda dengan jelas bahwa dia tidak layak menjadi wanita saya, dan Anda tidak layak menjadi ayah mertua saya. Adinata adalah pria pertama di Tiongkok yang tidur dengan putri berharga orang lain dan berani berbicara dengan ayahnya dengan begitu arogan. Sekarang, dia benar-benar telah membayar kembali sedikit demi sedikit penghinaan yang dideritanya di keluarga Wibisana. Di masa lalu, ketika Adinata tidur dengan Maktika, jika dia masih berani berbicara dengan Mahardika Wibisana seperti ini, dia pasti akan dibuat marah oleh seluruh keluarga Wibisana dan dilayani oleh hukum keluarga. Tapi sekarang, Nyonya Wibisana berkata, Xiao Chen mengatakannya dengan baik dan melakukannya dengan benar. Jelita, seorang anak yang bodoh, memberikannya pertama kali kepada bocah cilik dari keluarga Fade itu, dan meminta Maktika untuk memberikannya pertama kali padanya. Bagi Adinata, ini masuk akal. Kita seharusnya melakukan ini untuk memberi kompensasi kepada Adinata. Mahardika Wibisana tidak berani mengeluh dan berkata sambil tersenyum, ya, Adinata, Maktika cukup beruntung menjadi wanita Anda sekali. Dia telah mengolahnya selama 8 kehidupan. Saya bingung dan bahkan berpikir bahwa Anda akan bersamanya. Bersama. Aku salah dan aku minta maaf. Benar saja, bagi keluarga yang menghargai kekuasaan, semua yang mereka lakukan adalah benar jika mereka punya uang dan kemampuan. Adinata tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong dengan mereka. Dia memandang Juwita Jayanti yang bermartabat dan anggun dan berkata, Bibisu, saya datang ke sini khusus untuk menemui Anda. Juwita Jayanti tertegun sejenak, mencari saya. Adinata berkata, bolehkah saya mengambil langkah untuk berbicara?
Mengenai pergi ke negeri Han, Adinata tidak ingin orang lain selain Juwita Jayanti mengetahuinya. Nyonya Wibisana menjawab lebih dulu untuk Juwita Jayanti, oke, kamu bisa pergi ke kamar di lantai 2 untuk berbicara. Juwita Jayanti membawa Adinata ke lantai 2, kamar tempat Jelita pernah tinggal. Begitu saya masuk, saya sepertinya bisa mencium bau familiar Jelita, dan saya teringat semua kejadian masa lalu antara Adinata dan Jelita. Adinata terkekeh. Nyonya Wibisana memang licik dan mengira Adinata akan merindukan cinta lamanya. Sesampainya di kamar, menutup pintu, Adinata bertanya langsung, "Bibisu, izinkan saya mengajukan pertanyaan kepada Anda. Apakah Anda cantik ketika masih muda? Jika ingin berhasil menyelinap ke rumah sakit swasta keluarga Peu di Hangguo, Anda harus membawa seorang wanita paruh baya yang memenuhi persyaratan." Juwita Jayanti terlihat sangat biasa-biasa saja sekarang, dan Adinata khawatir dia tidak cukup cantik ketika dia masih muda. Namun, Juwita Jayanti berkata dengan percaya diri, "Saat aku masih muda, izinkan aku memberitahumu ini, jika kamu melihatku ketika kamu masih muda, kamu tidak akan bisa berdiri melihat Jelita." Adinata tidak bisa menahan tawa Juwita Jayanti dan Charlister. Kenapa wanita seperti ibu suka membandingkan dirinya dengan putri cantiknya? Apalagi mereka semua memuji diri sendiri karena lebih cantik dari putri mereka. Semua orang yakin, tapi mereka tidak diyakinkan oleh putri mereka sendiri. Mungkin mereka merasa bahwa mereka telah melahirkan seorang putri, jadi ada keuntungan apapun yang datang dari mereka, bukan? Adinata berkata, "Kalau begitu, bisakah aku menghargai penampilanmu ketika kamu masih muda?" Juwita Jayanti menatap lurus ke arah Adinata dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Xiao Chen, kenapa kamu tiba-tiba begitu tertarik padaku?" Adinata terdiam beberapa saat. Charlister seperti ini, dan Juwita Jayanti juga seperti ini. Apakah Adinata terlihat seperti pria yang menyukai wanita dewasa? Ya, benar. Adinata berkata dengan serius, "Jangan terlalu banyak berpikir. Kali ini aku mencarimu untuk masalah serius. Setelah melihat fotomu, aku akan memberitahumu secara alami." Juwita Jayanti mengangguk dan segera mengeluarkan ponselnya. "Fotoku yang paling indah ketika aku masih muda. Aku menyimpannya di ponselku. Biar kutunjukkan padamu." Juwita Jayanti menemukan foto itu dan menyerahkan teleponnya kepada Adinata. Saat Adinata melihat foto Juwita Jayanti ketika dia masih muda, dia tercengang. Dia memiliki rambut hitam panjang dan mengenakan gaun merah. Rambutnya tertiup angin. Dia menghadap kamera dengan senyum arogan. Wajah dan penampilannya membuat pria manapun merasa seperti sedang jatuh cinta untuk pertama kalinya. Jika Anda membandingkan Charlister muda dengan bintang besar Rosamund Kwan, maka Juwita Jayanti muda adalah bintang Carina Lau, dan dia adalah Carina Lau di puncaknya, memainkan peran Carina Lau di masa menjadi mata-mata besar. Sangat mirip. Sebenarnya usia Juwita Jayanti dan Carina Lau tak jauh berbeda, namun kini Juwita Jayanti benar-benar tak tertandingi dengan bintang-bintang besar lainnya. Adinata melihat foto itu dan bertanya pada Juwita Jayanti, "Apa yang telah terjadi padamu selama bertahun-tahun? Jika aku tahu kamu begitu cantik ketika kamu masih muda, dalam 3 tahun terakhir, ketika aku mencuci pakaianmu, setidaknya aku akan merasa lebih baik." Bab 577. 3 tahun sejak menikah dengan keluarga Wibisana, Juwita Jayanti selalu mengatur pekerjaan untuk Adinata. Di antaranya termasuk mencuci pakaian untuk Juwita. Tentu saja, ada mesin cuci drum seharga puluhan ribu yuan di rumah, namun untuk beberapa pakaian, Juwita Jayanti secara khusus menyuruh Adinata untuk mencucinya dengan tangan. Misalnya celana dalamnya. Jika dia tahu bahwa Juwita Jayanti tampak begitu mempesona ketika dia masih muda, setidaknya suasana hati Adinata akan lebih bahagia ketika dia mencuci pakaiannya. Adinata melihat foto Juwita Jayanti dan tidak bisa menahan tawa. Hari ini Jelita dan Anastasia berada di peringkat yang sama. Juwita Jayanti dan Charlister di puncak mereka sebenarnya berada di level yang sama. Dua pasang ibu dan anak ini sungguh langka. Adinata 100% yakin Juwita Jayanti adalah kandidat yang memenuhi persyaratan Park Cheng-woo. Adinata bertanya pada Juwita Jayanti, "Apakah kamu ingin menjadi seperti saat kamu masih muda?" Juwita Jayanti berkata, "Tentu saja aku ingin. Aku selalu bermimpi untuk menjadi diriku yang dulu ketika aku masih muda. Aku baru saja menikah dengan pria tak berguna seperti Ismoyono Wibisana. Aku menderita karena keluarga Wibisana sepanjang hari dan menjadi semakin jelek. Jika kamu ingin aku kembali ke usia 20 tahun, aku tidak akan pernah menikah dengan pria tidak berguna seperti Ismoyono Wibisana. Aku akan memilih seseorang yang mampu seperti Adinata, hehe." Adinata tidak memiliki ekspresi di wajahnya dan berkata dengan serius, "Aku punya cara untuk membuatmu 10 tahun lebih muda." Juwita terkejut, "Benarkah? Bisakah kamu benar-benar menjadi 10 tahun lebih muda?" "Ya Tuhan, keluarga Brahma, MU sangat kuat. Tolong, Adinata, jika hal baik seperti itu terjadi, kamu harus memasukkan aku ingin menjadi lebih muda. Saya ingin menjadi lebih muda."
Juwita Jayanti dengan bersemangat meraih baju Adinata dan terus menariknya. Tak heran jika Juwita Jayanti saat masih muda mengikuti kontes kecantikan, ia juga menjadi kandidat terbaik juara, sekarang ia sudah tua dan kuning. Siapa yang tidak ingin kembali ke masa lalu? Adinata berkata, biar ku beritahu sejujurnya, orang yang bisa membuatmu lebih muda bukanlah keluarga Brahma kami, tapi keluarga dari kerajaan Han. Kali ini, aku ingin kamu menemaniku ke negeri dingin untuk perawatan yang akan membuatmu 10 tahun lebih muda. Aku harus mengingatkanmu bahwa sangat berbahaya pergi ke negeri Han kali ini. Keluarga itu lebih kuat daripada keluarga Brahma kita. Aku mungkin tidak bisa membawamu kembali. Ketika Juwita Jayanti mendengar ini, dia juga menjadi berhati-hati. Apakah seperti ini? Jika saya tidak dapat kembali, apakah saya akan mati di sana? Adinata menggelengkan kepalanya, mereka tidak akan membunuhmu, tetapi setelah kamu berhasil menjadi lebih muda, kamu mungkin menjadi alat bagi seseorang untuk melampiaskan. Juwita Jayanti segera mengerti bahwa ini adalah jebakan yang dibuat oleh pria kaya yang mencoba mempermainkan wanita. Juwita Jayanti berpikir sejenak, lalu menjawab dengan ekspresi serius. Adinata, Jelita melakukan sesuatu yang membuatmu menyesal. Aku menyalahkan diriku sendiri untuk ini. Aku tidak mendidiknya dengan baik. Aku juga bertanggung jawab. Sebenarnya, Jelita adalah gadis yang baik. Jika aku tidak memaksanya untuk maju dan bertarung dengan keluarga paman, dia tidak akan mengkhianatimu. Dia sama sekali tidak menyukai Cakravat, jadi itu murni masalah menyewa kamar dengannya untuk bisnis. Adinata tidak mengerti mengapa Juwita Jayanti mengatakan ini, dan berkata, jangan bicara tentang masa lalu, katakan saja padaku keputusanmu. Jika kamu tidak mau, aku tidak akan memaksamu. Juwita Jayanti melanjutkan, untuk putriku, aku bersedia membantumu. Untuk Jelita, Adinata bertanya dengan heran. Juwita Jayanti mengangguk, ya, saat aku pergi ke negeri dingin kali ini, tidak peduli di mana aku mati, atau apakah aku digunakan sebagai alat untuk melampiaskan amarahku oleh orang-orang kaya. Aku akan mengakuinya, selama aku bisa membantumu. Yang aku minta hanyalah demi diriku, mohon maafkan Jelita. Jelita memang punya alasannya sendiri. Orang tua yang malang di dunia, betapapun nakalnya seorang anak perempuan, ibunya tidak dapat menjatuhkan hukuman mati padanya. Adinata memahami Juwita Jayanti dan tidak ingin bertengkar dengannya, jadi dia menjawab, nama Jelita adalah nama orang asing bagiku sekarang. Aku tidak punya cinta atau benci padanya, dan aku tidak bisa membicarakannya nama aslinya. Aku tidak memaafkanmu. Suatu ketika, begitu 3 kata Jelita muncul di telinga Adinata, itu akan menimbulkan riak di hati Adinata dan membuatnya gelisah. Namun setelah mengalami Cynthia Yandra dan Anastasia, setelah resmi menjadi pewaris keluarga Brahma, dan setelah mengetahui tentang 8 keluarga rahasia di dunia, Jelita tidak bisa lagi mempengaruhi mood Adinata. Adinata berkata, karena kamu setuju, maka kemasi tasmu dan biarkan aku pergi. Aku berjanji kepadamu bahwa aku akan berusaha sebaik mungkin untuk mengeluarkanmu dari sini dengan selamat. Karena Juwita harus mengemasi barang bawaannya, dia tertunda di kamar selama lebih dari setengah jam. Anggota keluarga Wibisana lainnya di bawah mulai mempunyai berbagai kecurigaan. Mahardika Wibisana berkata dengan curiga, menurutmu apa yang dilakukan Adinata ketika dia kembali ke rumah Wibisana kali ini? Mengapa kamu mencari Juwita Jayanti sendirian? Ismoyono, mereka belum turun selama setengah jam, kenapa kamu tidak turun, naik dan lihat di mana mereka berada? Apa? Ismoyono Wibisana segera memerah dan berkata dengan marah, saudaraku, apa maksudmu dengan mengatakan ini? Apakah kamu ragu apa yang akan dilakukan Adinata terhadap Juwita Jayanti? Juwita Jayanti dan dia sebelumnya adalah satu keluarga. Mahardika Wibisana tersenyum dan berkata, itu belum tentu benar. Maktika dan Adinata juga merupakan satu keluarga sebelumnya. Bukankah dia juga menyerang Maktika? Adinata saat ini bukan lagi Adinata yang tidak berguna yang menikah dengan keluarga Wibisana kita selama 3 tahun. Apa yang tidak berani dia lakukan sekarang? Ismoyono Wibisana, kamu. Nyonya Wibisana melihat mereka berdua berdebat dan berkata dengan cepat, oke, berhenti bicara. Tidak peduli apa yang Adinata lakukan terhadap keluarga Wibisana kami tidak boleh mengajukan keberatan. Kalau dia tampar pipi kiri kita, beri dia pipi kanan. Ismoyono, kuharap Adinata bisa jatuh cinta pada istrimu. Tapi apakah menurutmu wanita tua seperti istrimu bisa menarik perhatian Adinata? Ismoyono Wibisana mengangguk, dan memang itulah masalahnya. Segera, Adinata dan Juwita Jayanti turun dari lantai 2. Melihat Juwita Jayanti membawa sebuah kotak besar, Nyonya Wibisana melangkah maju dan bertanya, apa yang kamu lakukan? Adinata berkata, saya ingin membawa Bibisu ke negeri Han. Maaf saya tidak bisa memberitahu Anda apa yang akan saya lakukan secara spesifik. Ismoyono Wibisana berkata dengan cepat, oke, kami tidak akan bertanya. Kamu pergi ke negeri Han untuk bermain beberapa hari lagi dan bersenang-senang. Juwita Jayanti memandang Ismoyono Wibisana dengan tidak senang, untuk apa kamu bermain? Saya akan berbisnis untuk keluarga Brahma.
Nyonya Wibisana sangat gembira. Xiao Chen, Anda memerlukan bantuan untuk sesuatu. Saya sangat senang Anda dapat memikirkan keluarga Wibisana kami. Adinata tersenyum dan pergi tanpa berkata apa-apa. Nyonya Wibisana dan mereka bertiga datang ke pintu villa untuk mengantar mereka pergi. Melihat mereka pergi, Nyonya Wibisana berkata dengan gembira, "Aku punya firasat bahwa Jelita dan Adinata akan menikah lagi." Ismoyono Wibisana juga berkata dengan gembira, "Baiklah, Bu, aku merasakan hal yang sama. Lagi pula, Adinata telah tinggal di keluarga Wibisana kami selama 3 tahun dan memiliki perasaan. Soalnya, jika terjadi sesuatu padanya, dia akan memikirkanku di muka rumah kita." Mahardika Wibisana memikirkannya dan merasa hal itu mungkin. Mahardika Wibisana berkata, "Bu, jika Jelita dan Adinata menikah lagi, saya meminta agar maktika saya diberikan kepada Adinata agar kedua saudara perempuan itu dapat melayani Adinata bersama. Bagaimana menurut Anda?" Nyonya Wibisana tersenyum bahagia. Oke. Kedua gadis ini, Jelita dan Maktika, yang satu secantik peri dan yang lainnya memiliki sosok yang menawan. Mereka berdua adalah putri tercantik di Aurous Halls. Mereka berdua cantik. Yindu seharusnya menjadi menantu dari keluarga Brahma. Bab 578. Adinata dan Juwita Jayanti naik kereta berkecepatan tinggi dari Aurous Halls kembali ke ibu kota. Hefeng III sudah siap, King Long, Ganendra, Xiao Wibisana, Yihua dan lainnya juga ada di pesawat. Namun, Adinata tidak langsung berangkat ke negeri dingin setelah bertemu mereka. Adinata selalu merasa bahwa saat dia pergi ke negeri Han kali ini, dia akan bertemu Park Cheng-woo. Meskipun rencana Adinata adalah diam-diam pergi ke rumah sakit swasta keluarga Peu, mencuri obat keluarga Peu dan pergi. Tapi entah kenapa, Adinata punya perasaan aneh. Dia merasa saat dia pergi ke negeri Han kali ini, dia akan bertemu Park Cheng-woo, dan kali ini tidak akan berjalan baik. Bagaimanapun, lawan kali ini adalah keluarga rahasia dengan level yang sama, jadi Adinata masih harus memastikan rencananya. Oleh karena itu, sebelum Adinata berangkat, dia menelepon kakeknya lagi. Adinata berkata, "Kakek, setelah 8 keluarga besar kita menerima bantuan dari para dewa, apakah 8 keluarga besar kita berkembang ke arah yang berbeda?" Chonghai Brahma menjawab, "Ya, bagaimanapun juga, 8 keluarga besar kami memiliki latar belakang, budaya, dan ras yang berbeda, sehingga bidang yang ingin mereka kembangkan juga berbeda. Seperti keluarga Peu di kerajaan Han, masyarakat di kerajaan Han lebih memperhatikan penampilan, sehingga mereka terus mengembangkan bidang kecantikan medis melalui bantuan para dewa. Baik penduduk pulau maupun Amerika lebih memperhatikan kepahlawanan pribadi. Secara khusus, penduduk pulau sangat teliti dalam seni bela diri dan pertarungan. Oleh karena itu, keahlian terbaik mereka harus dikaitkan dengan aspek ini. Sedangkan untuk keluarga lain, saya tidak yakin. Saya hanya bisa menebak secara kasar, terutama keluarga Smith di Swiss. Kami tidak tahu apa yang telah berkembang dalam keluarga ini dalam beberapa dekade terakhir. Kerahasiaan mereka berfungsi, semua dilakukan begitu sehat." Adinata mengangguk dan bertanya, "Bagaimana dengan keluarga Brahma kita? Apa kelebihan keluarga Brahma kita dibandingkan keluarga lain?" Adinata ingin tahu apa yang telah dikembangkan keluarga Brahma selama ini. Chonghai Brahma berkata, "Pengobatan tradisional Tiongkok." "Pengobatan Tiongkok?" Chonghai Brahma, "Ya, pengobatan tradisional Tiongkok adalah harta unik bangsa Tiongkok kami. Kakek Anda memilih untuk membiarkan Tuhan membantu kami meningkatkan tingkat pengobatan tradisional Tiongkok di Tiongkok. Sekarang, pencapaian kami dalam pengobatan tradisional Tiongkok jauh melampaui imajinasi orang awam." Adinata sangat gembira, ternyata keterampilan pengobatan tradisional Tiongkok keluarganya sangat bagus. "Maka Anda takut seseorang dari negara bagian Han menjadi palu?" Pengobatan tradisional Tiongkok memiliki sejarah ribuan tahun, dan dengan bantuan para dewa, tingkat pengobatan Tiongkok tradisional keluarga Brahma saat ini, tidak hanya dapat menghidupkan kembali orang, mungkin juga sangat bagus sehingga orang akan takjub. Chonghai Brahma berkata, "Keluarga Brahma kami memiliki dokter pengobatan tradisional Tiongkok di seluruh dunia, dan ada satu di ibu kota. Anda dapat membuka cincin rahasia dan menemukan lokasinya." Adinata, "Baiklah, oke." Setelah menutup telepon, Adinata segera membuka cincin rahasia, menemukan lokasi dokter pengobatan tradisional Tiongkok, dan kemudian menavigasi ke sana. Sebelum pergi ke negeri dingin, akan lebih aman untuk mendapatkan obat Tiongkok yang ampuh. Mengikuti lokasi navigasi, Adinata tiba di sebuah villa yang relatif pribadi di pinggiran ibu kota. Pintu villa adalah pintu klasik Tiongkok. Adinata melihatnya 2 kali dan kemudian membunyikan bel pintu. Segera, seorang lelaki tua berusia 60-an datang dan membuka pintu. "Siapa yang kamu cari?"
Orang tua itu bertanya, suaranya mengandung perasaan perubahan selama 100 tahun. Orang tua itu membungkuk dan tampak sedikit membungkuk, energinya tidak terlalu baik dan dia sedikit tertekan. Adinata berkata dengan sopan, saya sedang mencari pemilik tempat ini. Orang tua itu terbatuk 2 kali, tuanku, dia tidak ada di sini. Adinata bertanya, kemana dia pergi? Orang tua itu menjawab, saya telah pergi ke luar negeri. Apa yang ingin Anda lakukan dengannya? Adinata sedikit tertekan, jika dia pergi ke negeri Han tanpa melakukan persiapan, Adinata akan merasa tidak yakin. Begitu dia bertemu Park Cheng-woo, Adinata tidak takut berkelahi atau semacamnya, dia takut Park Cheng-woo pamer. Orang-orang di keluarga Peu terlalu gila, Park-nya meremehkan dirinya sendiri, dan bawahan keluarga Peu memperlakukan orang lain sebagai bawahan. Park Cheng-woo berani menjatuhkan Adinata di game virtual, namun kenyataannya, dia pasti tidak akan menganggap serius Adinata. Begitu Park Cheng-woo pamer dan pamer di depan Adinata, Adinata tidak tahu bagaimana harus merespons. Lagi pula, pamer membutuhkan kekuatan yang kuat sebagai pondasinya. Adinata berkata dengan serius, saya Adinata, generasi ketiga dari keluarga Brahma. Apakah dia benar-benar tidak ada di sini? Tanpa diduga, sebuah senyuman tiba-tiba muncul di wajah lelaki tua itu, lalu dia mengeluarkan pot bunga dari halaman dan bertanya pada Adinata, maaf, Tuan Brahma, tahukah Anda nama pot bunga ini? Adinata melihat bahwa bunga dengan warna cerah dan penampilan aneh ini adalah Centifolia, yang ditanam di luar kastil Aye keluarga Brahma. Centifolia ini unik untuk keluarga Brahma dan tidak ada di tempat lain. Adinata tersenyum dan berkata, bunga sunder. Orang tua itu sedikit penasaran, bunga sunder. Apakah Tuan Brahma yakin ini jawabannya? Adinata berkata, kakekku menamakannya Centifolia, tapi menurutku itu seharusnya disebut bunga sundere, karena kamu tidak perlu khawatir tentang bunga ini. Bunga ini tidak akan mati di bawah sinar matahari di musim panas atau membeku di musim dingin. Dan bunga ini sangat sombong. Terlalu jelek untuk mekar. Selama mekar, akan sangat indah. Orang tua itu tertawa keras. Masuk akal, Tuan Brahma, silakan masuk. Orang tua itu membawa Adinata masuk. Ketika dia tiba di ruang tamu, Adinata menemukan bahwa pinggangnya tidak lagi bengkok. Setelah dia berdiri tegak, dia terlihat jauh lebih mengesankan. Terlebih lagi, ekspresi dekaden di wajahnya menghilang tanpa diketahui kapan. Wajah yang tadinya masih lesu tiba-tiba menjadi berseri-seri. Orang tua itu tiba-tiba mengangkat tangannya dan berkata, Zong Yoheku, aku baru saja menipu tuan muda, mohon maafkan aku. Adinata tersenyum dan berkata, Anda adalah dokter pengobatan tradisional Tiongkok yang diatur oleh keluarga Brahma kami di ibu kota, bukan? Zong Yohe menjambak janggut panjangnya dan berkata, tepat sekali. Adinata tidak membuang waktu dan langsung menjelaskan tujuannya, Dr. Zong, saya akan segera ke negeri Han. Kali ini saya pergi. Saya punya firasat bahwa saya akan bertemu orang-orang dari keluarga Peu. Jadi, sebelum Adinata selesai berbicara, Zong Yohe tiba-tiba menyela Adinata dan berkata, mengapa tuan muda memiliki firasat bahwa dia pasti akan bertemu seseorang dari keluarga Peu? Adinata berkata, saya tidak tahu apakah saya akan menghadapinya. Itu hanya firasat yang sangat kuat. Mungkin orang-orang dari keluarga Peu telah memprovokasi saya sebelumnya, dan sekarang saya masih marah. Jadi dalam hati saya, aku mungkin berharap untuk bertemu dengannya dan membalas dendam. Kan? Adinata menggunakan pengetahuan yang dia pelajari di bidang psikologi untuk menjelaskan fenomena ini. Dia tidak tahu mengapa Zong Yohe menanyakan pertanyaan ini. Zong Yohe terus bertanya, apakah firasat tuannya akurat? Adinata mengangguk, ini sangat akurat. Kadang-kadang, saya bahkan bisa menebak kondisi cuaca selanjutnya. Sekalipun ramalan cuaca mengatakan tidak akan ada hujan, saya bisa memperkirakan akan turun hujan. Ini tidak berdasarkan penilaian ilmiah apapun. Itu sepenuhnya itu adalah perasaan psikologis. Zong Yohe tersenyum. Sepertinya kali ini, Tuan Muda dan keluarga Peu akhirnya akan mengadakan pertemuan. Bab 579. Zong Yohe berkata, keluarga Brahma dan keluarga Peu keduanya adalah 8 keluarga rahasia di dunia. Beberapa dekade yang lalu, 8 keluarga tersebut bahkan sedekat satu keluarga. Saat ini, meski generasi muda tidak lagi memiliki emosi yang sama seperti generasi sebelumnya, keluarga Peu tidak akan mempersulit Anda. Adinata berkata, saya tidak takut dia menyerang saya takut dia pamer di depan saya. Saya tidak tahan dengan sikap merendahkan orang lain. Sebelumnya, ketika saya menikah dengan keluarga Wibisana, saya bisa mentolerir orang lain yang memamerkan kekayaan mereka di depan saya dan menyebut saya miskin. Karena saya tahu bahwa keluarga Brahma kami lebih kaya daripada mereka, dan mereka hanyalah semut di mata saya. Saya bisa mengabaikan keributan mereka. Tetapi keluarga Park berbeda. Keluarga mereka sungguh berkuasa. Zong Yohe juga menghela nafas dengan emosi. Ya,
Saya mendengar bahwa keluarga Peu telah mengkhususkan diri dalam bidang tata rias medis, dan mereka seharusnya membuat terobosan besar. Adinata berkata, mereka telah mengembangkan obat yang dapat membuat orang 10 tahun lebih muda. Apa? Zhong Youhe terkejut, apakah keluarga Peu begitu kuat? Adinata mengangguk, kali ini saya pergi ke negara Han hanya untuk mencuri obat mereka dan membiarkan tim pengobatan barat kami mempelajarinya. Dr. Zhong, saya mendengar dari kakek bahwa pengobatan tradisional Tiongkok kita telah mencapai tingkat yang sangat baik sekarang. Zhong Youhe dengan bangga menggaruk janggutnya dan berkata, ya, dengan bantuan para dewa di masa lalu, pengobatan Tiongkok kami membuat terobosan luar biasa. Pada dasarnya, kita dapat menggunakan teknik pengobatan tradisional Tiongkok untuk menyembuhkan segala jenis penyakit yang sulit dan rumit dengan meminum pengobatan tradisional Tiongkok, atau menggunakan pijat dan akupuntur untuk menyembuhkan penyakit pasien. Bolehkah aku bertanya berapa banyak istri yang Tuan Muda miliki sekarang? Adinata tidak mengerti mengapa Zhong Youhe tiba-tiba terlibat dalam hal ini, dan menjawab, 2. Zhong Youhe tertawa dan berkata, meskipun Tuan Muda kuat, energi manusia selalu terbatas. Sekarang saya akan memberi Anda obat Tiongkok. Saya jamin setelah Anda meminumnya, Anda dapat dengan mudah mengontrol 2 kamar di malam hari dan membiarkan keduanya semua para wanita muda puas. Adinata merasa malu untuk beberapa saat. Sial, ketika keluarga Brahma meminta dewa untuk membantu meningkatkan teknologi pengobatan tradisional Tiongkok mereka, bukankah mereka akan menghabiskan semuanya untuk cara meningkatkan fungsi ginjal? Adinata segera meraih Zhong Youhe. Dr. Zhong, jangan terburu-buru, saya masih muda, saya bisa mengatasinya untuk saat ini, saya tidak perlu minum obat. Adinata selalu percaya diri dalam aspek ini, sebagai pria dewasa, minum obat memang tidak tahu malu. Adinata bertanya dengan serius, apakah ada obat yang bisa dibandingkan dengan keluarga Peu? Jenis yang 10 tahun lebih muda dari mereka dan lebih hebat? Zhong Youhe menggelengkan kepalanya, membuat penampilan atau tubuh seseorang 10 tahun lebih muda sudah merupakan tingkat yang agak tidak wajar. Teknologi pengobatan Tiongkok kita lebih baik daripada teknologi pengobatan Tiongkok yang saat ini ada di pasaran, tetapi belum mencapai tingkat itu. Situasi. Adinata menyayangkan tingkat medis keluarga Brahma memang tidak sebaik keluarga Peu. Namun, Adinata tidak ingin marah pada Peu Chengyu ketika saatnya tiba, karena dia mewakili keluarga Brahma, dia harus membawa kehormatan bagi keluarga Brahma dan membuat keluarga lain menghormatinya. Adinata terus bertanya, apakah ada obat-obatan Tiongkok yang kelihatannya sangat ampuh, bisakah digunakan untuk menggertak orang? Menggertak. Mendengar kata-kata lugas ini, Zhong Youhe tertegun untuk waktu yang lama dan hanya bisa menggelengkan kepalanya. Adinata menghela nafas, karena tidak ada hal seperti itu, saya akan pergi sekarang. Saya akan datang menemui Anda di lain hari untuk mempelajari tentang tingkat pengobatan Tiongkok di keluarga Brahma kami. Adinata hendak pergi dengan kecewa, tapi Zhong Youhe tiba-tiba menghentikan Adinata. Tunggu sebentar. Zhong Youhe melangkah maju dan berkata, Tuan Brahma, secara objektif, tingkat medis keluarga Brahma memang tidak setinggi keluarga Peu. Tetapi jika Anda hanya membutuhkan obat-obatan mewah, saya punya satu di sini. Adinata tiba-tiba menjadi senang. Ada apa? Zhong Youhe menjawab, Juyo Ushu. Adinata mengerutkan kening, merasa bahwa nama itu sangat familiar. Dia telah mempelajari pengobatan Tiongkok selama beberapa waktu, tetapi dia tidak tahu banyak tentangnya, dan dia telah melupakan banyak hal. Apa itu Juyoushu? Adinata bertanya. Zhong Youhe berkata, tercatat dalam buku-buku kuno, saya pernah mendengar bahwa pengobatan penyakit di zaman kuno adalah dengan menggerakkan esensi dan mengubah qi, dan itu hanya dapat diobati dengan Zuyou. Zuyou adalah metode mengobati penyakit dengan bantuan ilmu sihir, dan juga dianggap oleh banyak orang sebagai sejenis penyakit. Psikoterapi menggunakan induksi psikologis untuk meringankan kondisi pasien. Adinata tiba-tiba menyadari, saya memikirkannya, sepertinya ada hal seperti itu. Juyoushu mengobati penyakit jantung. Tidak dapat dikatakan bahwa itu adalah sihir atau tahayul feodal, karena tubuh dan pikiran pada awalnya adalah satu, dan pasien psikologi emosi yang Anda rasakan berdampak besar pada kondisi Anda. Saat ini, arah pengobatan semakin terfokus pada obat-obatan, dan obat oral lebih efektif karena membuat pasien merasa lebih dapat diandalkan. Zhong Youhe tersenyum dan berkata, wawasan tuan muda itu membuat orang tua itu takjub. Adinata bertanya, bagaimana Juyoushu ini bisa membodohi orang? Zhong Youhe tersenyum dan berkata, saat itu, ketika dia masih muda, ayahmu lebih menyukai hal-hal yang dangkal. Kudengar dia juga ingin mengejar seorang gadis. Saat itu, sebelum dewa meninggal, dia meminta bantuan dewa. Jadi, sang dewa mengajarinya sebuah tipuan. Adinata menjadi penasaran, Dr. Zhong, bisakah Anda memberi saya demonstrasi? Zhong Youhe mengangguk, lalu pergi ke kamar untuk mengambil selembar kertas kuning untuk menggambar mantra, dan berkata,
aku akan menggambar mantra acak untukmu terlebih dahulu. Zhong Youhe mengambil pena dan secara acak menggambar pola di kertas kuning. Sekarang, mari kita berpura-pura mengobatimu. Apakah kamu punya penyakit? Tanya Zhong Youhe. Adinata menggelengkan kepalanya, saya cukup sehat, saya tidak memiliki penyakit apapun. Zhong Youhe berkata, karena kami sedang melakukan percobaan, kami akan membuatkan penyakit untuk Anda. Misalnya, Anda sekarang sudah sembuh dari impotensi seksual. Adinata, sial, orang tua sialan, kamu tidak bisa membuat penyakit lain, kamu harus membuat yang ini. Zhong Youhe berkata dengan serius, kamu tidak berdaya dalam hubungan seksual. Kamu hanya bisa melihat tetapi tidak menyentuh kedua istri cantikmu, dan mereka berdua mengeluh tentangmu. Kamu terus memikirkan masalah ini. Adinata, aku. Biarkan Adinata berpikir bahwa dia tidak bisa memuaskan Anastasia dan Cynthia Yandra. Bunuh saja aku. Zhong Youhe melanjutkan, buka bajumu. Adinata dengan patuh melepas bajunya, selama dia tidak melepas celananya, semuanya mudah. Tiba-tiba, Zhong Youhe melemparkan kertas kuning dengan mantra di atasnya ke udara, dan kertas kuning itu melayang langsung di udara tanpa bergerak. Dengan tingkat teknis keluarga Brahma saat ini bukan apa-apa. Kemudian, Zhong Youhe menampar punggung Adinata, dan Adinata tiba-tiba merasa punggungnya sedikit panas. Masuk akal jika tangan Zhong Youhe tidak bisa bersuhu setinggi itu, dan saya tidak tahu metode apa yang dia gunakan. Gelombang energi abadi muncul dari punggung Adinata, dan itu benar-benar tampak seperti makhluk abadi yang tercerahkan memberikan kekuatan sihir kepadanya. Zhong Youhe mengingatkan, sekarang, pikirkan tentang penyakitmu, lalu lihat pola mantranya dan gambarlah mantra yang sama. Adinata melihat jimat yang tergantung di udara di depannya dan bertanya, tarik saja ke udara, kanan. Adinata mencoba mengulurkan tangannya dan melakukan pukulan pertama dengan susah payah. Sebuah pemandangan yang mengejutkannya muncul, garis yang dia gambar secara acak di udara ternyata berwarna emas. Bab 580. Sihir. Bagaimana goresan cat acak di ruang hampa bisa berwarna? Bagaimana bisa menjadi sebuah entitas? Kok bisa terlihat jelas? Adinata terkejut dan bertanya, apakah saya berhalusinasi? Apakah yang saya lihat sekarang semuanya palsu? Apa yang telah Anda lakukan pada tubuh dan kesadaran saya? Adinata menemukan bahwa kesadarannya menjadi kabur dan dia merasa sedikit dikendalikan oleh orang lain, seolah-olah seluruh tubuhnya mengambang di kehampaan. Zhong Youhe berkata, Tuan muda, jangan memikirkan hal-hal ini untuk saat ini. Berpura-puralah Anda adalah seorang pasien, dedikasikan diri Anda padanya, dan alami seluruh proses penyembuhan penyakit melalui Ju Youshu. Adinata mengangguk, jika Anda ingin tahu seberapa kuat Ju Youshu ini dan apakah itu dapat digunakan untuk melawan keluarga Peu, Anda hanya bisa mengetahuinya jika Anda mencobanya sendiri. Segera, Adinata tidak lagi menolak status tidak kompeten yang diberikan Zhong Youhe kepadanya. Namun, Adinata benar-benar tidak ingin memikirkan fakta bahwa dia tidak bisa memuaskan Anastasia dan Cynthia Yandra. Keduanya adalah cinta sejati Adinata. Adinata baik-baik saja, jadi mengapa dia menyusahkan dirinya sendiri dan memikirkan hal-hal yang tidak menggugah selera seperti itu? Entah kenapa, seseorang tiba-tiba muncul di benak Adinata. Dia jernih dan cantik, dan memiliki sosok yang hebat. Dia tidak lain adalah mantan istrinya Jelita. Adinata merasa tubuhnya semakin panas, dan energi abadi yang muncul dari tubuhnya semakin kuat. Lambat laun, karena kerja sama kesadaran Adinata dan kendali Zhong Youhe atas dirinya sendiri, sebuah gambaran segera muncul di benak Adinata. Bang-bang, Adinata mengenakan seragam bawa pulang tuan-tuan dan mengetuk pintu hotel bintang 5 itu. Pintu kamar hotel terbuka, dan yang terlihat adalah seorang pria dan wanita yang dikenalnya. Keduanya mengenakan baju tidur hotel, tak lain adalah Chakravat dan Jelita. Suamiku, kenapa kamu ada di sini? Jelita panik dan terkejut saat melihat Adinata. Namun, kemudian, Jelita menjadi tidak bermoral. Adinata, jangan salahkan aku karena selingkuh. Kamu tidak kompeten dan tidak bisa memuaskanku. Tidak bisakah aku menemukan pria lain? Chakravat pun tersenyum jahat. Adinata, kamu tidak bisa memberikan kebahagiaan pada istrimu, bukankah kamu masih laki-laki? Apa bedanya kamu dan seorang Kasim? Hahaha. Kata-kata dan tindakan kedua orang itu menyakiti hati Adinata. Adinata langsung marah. Tuan, gambarlah jimatnya. Selama kamu mengikuti pola pada jimat itu dan menggambar jimat itu, penyakitmu akan sembuh. Zhong Youhe mengingatkan bahwa dia sudah merasakan perubahan emosi Adinata. Saat ini, Adinata sudah berasumsi bahwa dia mengidap penyakit ini dan sangat ingin menyembuhkannya, jadi dia berkonsentrasi menggambar simbol sesuai dengan polanya. Polanya tidak rumit, tapi Adinata merasa sangat sulit di setiap pukulannya. Ini seperti mendaki Himalaya. Akhirnya, Adinata menyalin seluruh pola dengan pukulan terakhirnya. Tiba-tiba, pola yang digambar Adinata menyatu dengan kertas jimat gantung, kemudian, bola api muncul dari udara tipis, membakarnya dan menghilang. Saat ini, Zhong Youhe juga menarik tangannya dari punggung Adinata.
Seluruh tubuh Adinata tiba-tiba terasa sangat segar. Dia merasa tubuhnya telah pulih sepenuhnya. Tuan, bagaimana perasaanmu? Zhong Youhe bertanya. Adinata menghela nafas lega. Luar biasa. Saya tidak sakit. Setelah melakukan operasi Zuyou ini, saya merasa semua penyakit sudah sembuh. Bagi yang sakit, secara psikologis pasti lebih baik. Anda bisa menakut-nakuti mereka. Dr. Zhong, mengapa begitu banyak kabut muncul ketika Anda menekan tangan Anda ke punggung saya? Juga, bagaimana Anda mengendalikan otak saya dan membuat saya berhalusinasi? Zhong Youhe tersenyum, tidak perlu terburu-buru, aku akan memberitahumu pelan-pelan. Namun, saat ini, menurutku lebih baik Tuan Muda pergi ke kamar mandi dan membereskannya terlebih dahulu. Adinata menunduk dan tiba-tiba merasa malu. Ju Youshu sungguh luar biasa. Zhong Youhe berkata sambil tersenyum buruk, kamu dapat berbicara dengan istrimu untuk bersantai. Saya akan memakai headphone dan mendengarkan musik sebentar. Adinata berkata, tidak perlu, orang yang baru saja saya pikirkan bukanlah istri saya. Adinata baru saja memikirkan Jelita. Sayangnya, meskipun Adinata sangat membutuhkan Jelita sekarang, Jelita 100 sedia bekerja sama dengannya. Namun, Adinata tidak akan pernah meneleponnya dengan panggilan telepon ini. 1 jam kemudian, Adinata meninggalkan kediaman Zhong Youhe dan tiba di landasan bandara. Kembali ke Sepir 3, Juwita Jayanti dan pria berkebangsaan Han berlari dengan penuh semangat ketika mereka melihat Adinata, mengungkapkan keterkejutan mereka terhadap pesawat tak kasat mata ini kepada Adinata. Nama rekan sebangsa Han itu adalah Jin Zheng. Dia berkata dengan takjub, Tuan Brahma, teknologi di pesawat Anda terlalu canggih dan belum pernah terdengar sebelumnya. Saya khawatir itu tidak kalah dengan pesawat keluarga PU. Keluarga PU pasti memiliki pesawat siluman serupa, tetapi Jin Zheng terutama bertanggung jawab memilih orang untuk departemen medis, dan dia mungkin tidak memenuhi syarat untuk memiliki akses ke teknologi pesawat keluarga PU. Oleh karena itu, dia berubah dari sombong sekarang menjadi menyembah Adinata. Adinata memandang Ganendra dan berkata, apakah kamu memberinya obat? Ganendra berkata, makanlah, aku melihatnya menelannya. Adinata sebelumnya telah memerintahkan Ganendra untuk memberi makan racun pada Jin Zheng, berharap dia bisa terus membantu Adinata setelah pergi ke negara dingin dan tidak berbalik melawannya ketika dia tiba di negara dingin. Ini juga merupakan cara untuk mengancamnya. Adinata memandang Jin Zheng, sebaiknya kamu membantuku mendapatkan obat keluarga PU dengan jujur, dan jangan berpikir untuk mengkhianatiku. Jika tidak, tanpa penawarku, kamu akan mati dengan menyedihkan. Selain itu, sebaiknya kamu tidak menaruh harapan pada keluarga PU. Tidak peduli seberapa canggih pengobatan keluarga PU, tidak mungkin mengembangkan obat penawar untuk menyelamatkanmu dalam waktu singkat. Saya jamin sebelum mereka mengembangkannya, kamu akankah dia mati di bawah racunku. Jin Zheng mengangguk berulang kali dan berkata, ya, Tuan Brahma, saya pasti akan patuh dan tidak akan pernah mengkhianati Anda. Melihat orang ini cukup jujur, Adinata berkata satu demi satu, oke, ayo pergi ke negara yang dingin. 1 jam kemudian, Zephyr 3 mendarat di kota Suwon di negara Han. Rumah sakit swasta keluarga PU terletak di kota ini. Sebelum pergi ke rumah sakit, Adinata mengatur agar Xiao Wibisana mengendalikan UFO, melayang di atas rumah sakit untuk pengintaian, dan mengatur agar King Long memimpin orang-orang untuk bersiap menghadapi pertempuran kapan saja. Dan mengatur agar Yihua yang baru bergabung berkeliling rumah sakit dan siap menjemput Adinata dan Juwita Jayanti kapan saja. Setelah semuanya diatur, Adinata, Juwita Jayanti, dan Jin Zheng dari negara bagian Han memasuki rumah sakit swasta keluarga PU. Tidak ada tanda rumah sakit di luar rumah sakit ini, dan keluarga PU tidak menyamarkannya di tempat lain. Seperti kebanyakan markas keluarga Brahma, rumah sakit keluarga PU juga harus melewati beberapa pos pemeriksaan sebelum masuk. Akhirnya memasuki rumah sakit, seorang dokter Han Kuo berjas putih datang. Tuan Jin, apakah Anda membawa seseorang ke sini lagi? Dokter melirik Jin Zheng. Jin Zheng berkata dengan hormat, halo, Dokter An, ya, saya di sini lagi. Orang yang saya bawa kali ini dipilih dari ribuan orang di Tiongkok. Guru juga sangat menyukainya. Anda harus berhati-hati dan memastikan bahwa dia dapat kembali ke masa mudanya dengan sempurna. Dokter An melirik Juwita Jayanti di sebelah Jin Zheng, dengan ekspresi curiga di wajahnya.